Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di NetHome. Oke, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Walaupun masih dalam keadaan pandemi, tetap semangat dalam belajar. Di mana matematika itu mudah dan menyenangkan. Nah, kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat bagus ya, yaitu materi tentang logika. Mungkin kata logika tidak asing lagi di telinga kita. Apa itu logika ya? Nah, apa yang kamu bayangkan ketika mendengar kata logika? Kalau kamu murid laki-laki ya, biasa laki-laki ini mungkin bingung bertanya, kok matematika itu logika segala. Sementara kalau perempuan ya, perempuan kan itu kalau logika itu kan urusan laki-laki, perempuan kan pakai hati. Ya, seperti itu biasanya. Nah, di dalam ilmu matematika, kamu juga dapat mempelajari logika. Buat apa? Ya, tentu saja supaya mengasah otak kita dalam menarik kesimpulan-kesimpulan. Jadi ke depannya tidak ada lagi menduga-menduga sesuatu. Misalnya teman mau bilang kita main futsal, yuk, ya kan kamu telat, langsung bilang, oh pasti jangan sama temannya atau pinjam makanan. Tidak pasti. Kalau kita pakai logika, mungkin jarak rumahnya atau kena lampu merah, macet, tidak bayarnya. Jadi itu pentingnya pelajari tentang logika. Nah, di dalam logika ada terdapat beberapa istilah. Sama pernyataan. Ya. Pernyataan adalah kalimat yang hanya benar saja atau salah saja. Akan tetapi tidak sekaligus. Jadi misalnya kalau dia benar, ya benar. Kalau salah, salah. Tidak ada kedua-duanya. Ya. Terus kalimat terbuka adalah kalimat yang mengandung isi variabel hingga belum dapat ditentukan kebenarannya. Nah, ini biasanya kalimat yang mengandung ambigu atau mengandung dua atau belum pasti ya. Ternyata yang menghasilkan ketika yang belum pasti sekali. Oke, seperti pengertian di atas, kalimat yang benar atau salah saja. Sementara kalimat terbuka, kalimat yang belum ditentukan kebenarannya. Nah, kalau masih bingung, contohnya begini. Indonesia Raya adalah lagu kebangsaan Indonesia. Benar atau salah? Ya benar. Jika Ambon berasal dari Ambon. Benar salah? Salah, cuma namanya bisa Ambon. Kalau pisang Ambon berasal dari mana? Bukan dari Ambon, dari kebun. Kan tidak mungkin dari Ambon. Pisang ya. Oke. Nah, di dalam logika kita dapat beberapa istilah yang akan kita gunakan nanti. Salah satunya ingkaran. Ingkaran ini adalah penyangkalan atau negasi, ya. Penyangkalan atau negasi. Nah, di sini ingkaran atau negasi disimbolkan dengan tanda begini, ya, bukan lurus ya, kayak air hujan. Jadi itu kalau pernyataan benar bisa diingkarkan. Jadi kalau dia benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar. Ya. Nah, jika suatu pernyataan itu benar, maka nilai Q ini bernilai salah. Contoh, pernyataan P-nya, besi memuai jika dipanaskan. Itu benar ya? Oke. Ingkarannya atau lawannya, besi tidak memuai jika dipanaskan. Salah. Ya? Semua unggas adalah burung. Ada unggas yang bukan burung ya. Betul. Ya. Jadi, kalau kata semua diawali dengan kata semua, pasti ada. Kalau beberapa, pasti ada sebagian. Itu kata kuncinya ya. Oke. Berikutnya adalah konjungsi. Nah, konjungsi ini adalah pernyataan menjemuk dengan kata hubung dan, ya, dan sehingga notasinya seperti ini, si kebalik, ya, tandanya si kebalik. Jadi dia sini harus mempunyai dua pernyataan.
Apabila pernyataan pertama benar, kedua benar, maka pernyataan itu benar. Yang kalau pernyataan kedua benar, yang kedua salah, itu salah. Kalau pernyataan pertama salah, kedua benar, itu salah. Kalau pernyataan pertama salah, kedua salah, itu salah. Tapi kalau lagi semua salah di mata wanita ya, tidak cuma bercanda. Ya, kita ke contoh. 3 adalah bilangan prima. Itu pernyataan benar. I adalah bilangan ganjil. 3 adalah bilangan prima dan ganjil. Jadi 3 itu adalah bilangan prima, 3 itu adalah bilangan ganjil. Jadi kalau salah satunya salah, contoh begini. Saya pergi ke pasar menggunakan sepeda dan helm. Coba bayangkan kalau kita ke pasar tidak gunakan helm, pasti kena tilang. Kalau ke pasar tidak gunakan motor, cuma pakai helm, kan jauh. Jadi harus ada kedua-duanya. Itu arti kata dan. Kata dan harus kedua-duanya ikut. Kalau salah satunya tidak ikut atau salah satunya salah pernyataannya, berarti pernyataan itu salah. Oke? Selanjutnya, disjungsi atau lawannya tadi. Kalau tadi kan dan, ini adalah atau fi begitu ya. Oke, rumusnya beda yang tadi. Yang tadi harus pernyataan semuanya benar, baru pernyataan benar. Kalau ini tidak. Kalau pernyataannya salah-salah, baru salah. Selain itu benar. Ya. Oke. Contoh begini. Paus adalah mamalia. Bacaan benar. Paus adalah herbivora. Pernyataan salah. Ya. Jadi paus adalah mamalia atau herbivora. Nah, itu pertanyaan benar. Dan contoh begini. Pernyataan A, aku, pernyataan B, dia. Jadi coba pilih aku atau dia. Kan salah satunya, tidak mungkin satu kali dua. Ya. Itu kata atau. Jadi kata atau minimal salah satunya saja atau kedua-duanya benar lebih bagus. Pasti pernyataan benar. Tapi kalau pernyataan dua-duanya salah, itu baru salah. Oke. Yang ketiga adalah implikasi. Ya, disimbolkan dengan arah panah ke kanan. Ya. Implikasi ada pernyataan menyebut dengan hubungan jika maka. Ya, ini sebab akibat jika maka. Oke, jadi kalau formulanya atau rumusnya, pernyataan pertama benar, kedua benar, maka pernyataan itu benar. Pernyataan pertama benar, kedua salah, itu salah. Pernyataan pertama salah, kedua benar, benar. Kalau pertanyaan pertama salah, kedua salah, pernyataan itu adalah benar. Jadi yang salah hanya apabila pernyataan pertama benar, kedua salah. Oke, kita ke contoh. Andi belajar di rumah belajar, at home. Nah, itu benar. Andi dapat belajar di mana saja. Ya, benar. Jika Andi belajar di rumah belajar, maka Andi belajar di mana saja. Oke. Begini, jika hari ini hujan, maka saya menggunakan payung. Jika pernyataan pertama, jika hari ini hari hujan, pernyataan kedua, saya gunakan payung. Jadi sebabnya itu hujan, maka menggunakan payung. Nah, itu pernyataan benar. Coba tidak hujan gunakan payung, itu salah. Ya, oke. Yang terakhir itu berimplikasi. Berimplikasi itu arah kiri kanan. Dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Arti jika dan hanya jika. Jadi formulanya rumusnya, pernyataan pertama benar, kedua benar, maka pernyataan benar. Yang kedua, pernyataan pertama benar, yang kedua salah, salah. Pernyataan pertama salah, kedua benar, salah. Pernyataan pertama salah, kedua salah, itu benar. Ya. Contoh, 30 kali 2, 60. Benar atau salah? Benar. 60 adalah bilangan ganjil. Benar atau salah? Salah. 60 bukan bilangan ganjil. Jadi, bisa ditarik kesimpulan,
30 kali 60, 30 kali 2 adalah 60. Jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil, berarti itu salah. Karena apabila salah satunya salah, itu pernyataan maka salah. Pernyataan akan benar apabila kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah. Ya. Contoh, 30 dikali 2 adalah bilangan benar. 60 adalah bilangan genap. Nah, berarti dua-duanya benar. Berarti pernyataan itu akan benar. Ya. Contoh lagi. Sapi makan rumput. Pertanyaan kedua, sapi minum susu. Jadi kesimpulannya, sapi makan rumput jika dan hanya jika minum susu. Benar atau salah? Ya salah. Masa sapi minum susu sendiri? Ya. Jadi itu ya, harus salah satunya, harus kedua-duanya benar atau kedua-duanya salah-salah. Oke? Nah, 4 itu saya kita gunakan untuk menarik suatu kesimpulan dalam logika matematika. Nah, jadi untuk lebih mahirnya kita akan bahas soal latihan. Oke, yang pertama, ingkaran dari pernyataan semua makhluk hidup perlu makan dan minum. Apa kok tadi? Benar, ada lawannya. Jadi yang mengandung ada adalah B dan C. Lagi narasi, semua makhluk hidup perlu makan dan minum. Yang B, ada makhluk hidup yang tidak perlu makan dan hidup. Salah. Makhluk hidup mana yang tidak perlu? Ada makhluk hidup yang tidak perlu makan dan minum. Oke, yang benar adalah dan atau dan. Di sini kita kembali ulang ke sini. Di sini kan kata dan. Di sini dan. Berarti jawabannya adalah C. Oke, untuk selanjutnya nomor 2, di sini ada premis-premis penelitian kesimpulan. Ya. Sampai nomor 3 itu kalian kerjakan menggunakan sebagai latihan ya. Oke, tetap semangat walaupun masih pandemi. Jangan kendor karena masa depan bangsa ada di tangan kalian. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya.